Ya, apa kabarnya ini mahasiswa Binus ya semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang user research ya. Oke, ini untuk menambah wawasan pada mata kuliah UX design ya pada digital business ya. Nah, saya mulai aja. Ini materinya yaitu UX research gitu ya. Nah, apa itu UX research ya? Apa itu user experience juga ya. Jadi user experience dibaca dengan UX gitu. Nah, jadi ini lebih dititik beratkan pada perasaan seseorang ya, user gitulah katakanlah itu, ketika menggunakan sistem ya. Terus sistemnya bisa saja berupa aplikasi web ya, website, software desktop gitu ya. Dan kemudian saat ini itu interaksi itu dinamakan HCI ya, Human Computer Interaction gitu. Terus sedangkan UX research ya, jadi UX research ini kan melakukan penelitian ya. Jadi pengguna itu ketika menggunakan software atau sistem atau produk itu dilakukan penelitian. Jadi nanti tujuannya adalah untuk membangun empati terhadap pengguna dalam proses pengembangan produk dan layanan gitu. Nah, jadi bagaimana membangunnya ya? Jadi membangun empati ini dengan cara kita akan dapat wawasan yang lengkap dan mendalam terkait pengguna dalam konteks yang jelas gitu ya. Kemudian wawasan ini ya, jadi wawasan ini itu berupa nanti kebutuhan user, motivasi, ya, terus permasalahan, terus kemudian perilaku ya, ataupun persepsi dari user itu ya. Itu di riset dilakukan semacam wawasan yang kita dapat gitu ya, nanti digunakan untuk membangun user research gitu ya. Nah, ya, jadi wawasan berguna dalam proses pengembangan produk ya. Ketika kita sudah mendapat wawasan ketika melakukan riset, itu digunakan untuk pengembangan produk yang berfokus pada menggunakan gitu ya. Kita lihat, nah ini ada beberapa desain atau produk ya. Nah, katakanlah ini ya MOOC dengan pegangan di dalam. Nah, ini kan kurang berfungsi ya, walaupun unik gitu ya, tetapi di sini ini kurang berfungsi gitu ya. Pegangannya di dalam tidak bisa dipegang gitu ya. Tercampur dengan isi dari MOOC ya. Ini buat apa nanti gitu ya? Terus next, ini juga sebuah MOOC ya. MOOC dengan pegangan tanpa lubang nih. Nah, ini kalau panas nanti ya, ini perlu dipikirkan. Usernya nanti tangannya bisa panas kan gitu. Ketika ini digunakan ya, panas ya. Terus, nah ini ya, Nah, ini juga sebuah produk, ya, sebuah produk tempat minum gitu ya, tempat minum yang berbentuk tangan, bagus ini. Tetapi ketika digunakan, diminum gitu ya, ternyata ini tangannya ini kena mata gitu ya, tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman bagi user gitu. Nah, ini juga bermasalah nanti ya. Nah, jadi nanti wawasan-wawasan ini ketika kita mau mengembangkan sebuah UX perlu riset apakah nyaman atau tidak bagi pengguna gitu. Terus, nah ini juga, nah ini tempat minum ya, tempat
tempat minum bentuknya seperti kelinci bagus ya. Nah, ini muk ya dengan desain kelinci, tetapi ketika digunakan, nah ini malah kena mata gitu ya, ini apa, telinga dari desain muk itu ya. Nah, ini keculak gitu lah istilahnya kalau bahasa Jawa gitu ya. Ini mohon maaf ya, kasar ya, tapi ini mudah-mudahan ini kena mata gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini desain website kawan-kawan. Ini desainnya ini rame gitu ya. Tidak ada apa ini kolom ya. Apakah halaman website itu dibagi 2 atau 3? Tidak ada header ya. Terus kemudian ini linknya juga ditaruh di mana-mana gitu ya. Scrollnya kiri kanan atas bawah, ini bisa pusing aja ya kalau desain seperti ini kan. Nah, scrollnya ini biasanya kan scroll itu kan hanya atas bawah ya, kiri kanan kan jarang sekali. Ini bagi user dan membingungkan gitu kalau menggunakan website tersebut ya. Oke, layoutnya juga tidak ditata dengan benar ya. Apakah 3 kolom, 2 kolom gitu ya. Terus warna ya ini campur-campur ya, ada merah campur kuning, terus kemudian biru campur apa ini putih gitu ya. Ini menimbulkan mencolok gitu ya, membuat mata sakit gitu ya. Nah itu contoh ya, desain-desain yang dari sisi user itu salah. Kalau secara fungsional ya, secara fungsi itu bagus gitu ya. Mungkin tidak berfungsi gitu ya, banyak link, banyak gambar, informasi. Tapi user di sini kan yang memakai yang bingung gitu ya. Nah itulah kurang lebih ya gambarannya gitu. Kenapa harus dilakukan riset UX gitu ya. Nah ini ada 3 metode ya yang bisa digunakan dalam melakukan UX research ya. Di sini ada kuantitatif, ya ini nanti mengukur angka-angka ya atau statistik yang membantu dalam proses pembuatan produk ya. Contoh nyata ini misalkan user survey ya. Ini user survey ini langsung kepada user, first click testing, ice tracking, kemudian ada web analytics, kemudian ada A/B testing ya, itu kuantitatif ya. Sedangkan untuk kualitatif ini perilaku ya, lebih perilaku dari user itu sendiri ya. Nah ini dilakukan dari observasi ya. Oke, contoh nanti misalkan dengan metode card sorting ya, interview atau in-lab testing atau guerrilla testing dan untuk feedback ya. Ataupun nanti keduanya bisa mix ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Ini menggabungkan keduanya gitu. Ini contohnya survei pada sebuah web yang melibatkan pakar ya, pakar UX ya. Nah, ini untuk melengkapi gitu ya, melengkapi penelitian kualitatif dengan metrik kuantitatif ya. Oke, itu untuk 3 metode yang bisa digunakan yang cocok gitu. Nah, ini yang sering ya, yang sering digunakan dalam UX research ya. Nah, ada card sorting ya, walaupun nanti selain ini ada juga ya yang bisa digunakan ya. Card sorting, kemudian expert review, kemudian ice moving tracking ya, kemudian usability testing juga bisa digunakan, terus paralel ya, user persona ya, terus kemudian survei, prototyping ya, dan interview. Nah, ini yang sering saja ya, yang walaupun banyak nanti yang bisa digunakan untuk metode untuk research gitu. Oke, kemudian yang pertama ya, yaitu card sorting ya. Nah, oke, ini metode card sorting ya. Jadi card sorting ini kan awalnya untuk psikologi ya. Jadi mengumpulkan
suatu benda atau hal atau yang mirip-mirip ya. Oke. Ataupun nanti menulis kalimat ya pada selembar kartu, lalu user diarahkan untuk mengategorikan kartu tersebut. Ya, ini untuk card sorting ya. Oke. Contoh ya, contoh penerapan card sorting pada website. Ya, ini misalkan pengelompokan menu. Ya, menu-menu pada web ya. Ini contoh di websitenya Kemenq ya, keuangan, Kementerian Keuangan ya. Nah, di sini ada apa ini? Tautan ya, dikelompokkan, ada minta bergerak, PPID, lapor ya, terus shortcut ini juga didirikan ya, informasi didirikan ya. Nah, intinya ya seperti yang kita sering temukan kalau kita belanja online katakanlah itu kan sudah ada kategori ya, ada kategori elektronik, ada kategori software, ada kategori baju ya. Nah itu seperti itu ya. Ini teknik yang sederhana dengan card sorting ya. Nah berikutnya adalah expert review ya, pakar yang mereview. Jadi ini orang-orang yang sudah expert memang ya. Nah ini mengevaluasi web ya berdasarkan pedoman-pedoman yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, misalkan dia mereview tentang user ya, berapa serinya dan lain-lain ya, ataupun tentang desainnya, warna dan lain-lain. Ini expert ya atau pakar ya. Pakar menggunakan sebuah sistem ya. Oke. Ini mungkin yang bisa dikomunikasikan gitu ya. Terus movement tracking ya, melacak pergerakan mata ini ya. Nah oke. Movement tracking, nah, ini melacak pergerakan mata. Fokusnya gitu ya. Jadi fokus user ketika menggunakan web atau produk gitu ya, itu kemana gitu ya. Dan nanti tujuannya itu yang harus dikembangkan kontennya ya, mencari tahu mana konten yang harus diprioritaskan atau dikembangkan gitu. Nah ini contoh ya. Nah contoh ini sebuah website setelah di movement tracking. Nah ini dia melihat ke sini 6 kali, ini ke 13 kali gitu ya. Nah ini bisa dilakukan. Sekarang kan ada teknologi yang misalkan kalau dulu masih pakai alat ya, alat seperti kacamata gitu ya. Nah ini kan sekarang sudah ada kamera ya, kamera bisa dengan misalkan video processing gitu ya. Nanti mendeteksi arah bola mata hitam itu kemana gitu ya. Nah ini movement tracking seperti itu ya. Jadi tujuannya yang sering dilihat oleh user itu akan dikembangkan. Terus usability testing ya. Nah, ini penggunaan ya. Metode ini mengharuskan ini peneliti atau UX researcher melakukan sesi pertemuan bersama user ya. Nah, ketemu gitu ya. Mencari permasalahan yang dihadapi user pengguna produk. Nah, jadi akan diobservasi lah ya, ini kenapa sih sebabnya dan lain-lain. Nah, untuk usability testing itu punya kriteria ya, salah satunya yang pertama sistem itu harus reliability ya, mengukur seberapa mudah pertama kali user itu menggunakan, kemudahan menggunakan sistem tersebut ya. Terus memorability ini peneliti mengamati berapa ingat user menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, mudah diingat lah gitu ya. Terus efisiensi, nah ini seberapa mudah kecepatan user untuk menggunakan aplikasi untuk mencapai goal ya, atau tujuan ya, goalnya ya.
Dan kemudian kriteria penggunaan atau usability ini errornya banyak error apa tidak ya? Ya mungkin error itu sudah pasti ada lah ya di website atau di sebuah aplikasi itu ada, tapi ini direduce gitu ya, diperkecil ya, mengamati berapa banyak aplikasi terjadi error ketika digunakan user dan dia bingung apa enggak gitu ya. Terus kriteria lagi satisfaction was, misalkan nanti diimplementasikan dengan bintang ya, bintang 1, 2, 3, 5, was apa tidak gitu. Nah itu kriteria nanti yang bisa dilakukan atau dinilai dalam usability testing ya. Oke, kemudian berikutnya yang kelima yaitu parallel design ya. Jadi parallel design ini desainer mendesain yang sama ya, dan sama secara bahan-bahan berbeda ya. Yang mendesain berbeda nanti diambil yang bagus gitu ya. Jadi untuk mengkombinasikan aspek yang dinilai terbaik dari masing-masing hasil. Nah, desainer ini mendesain ya, mendesain saat orangnya berbeda, nanti diambil yang terbaik. Oke, sekarang di user persona ya. Oke, untuk representasi fiksi ya, fiksional itu angan-angannya yang dibuat dari hasil interview ya, dan data yang tersedia dari user. Fokusnya adalah kepada hasil akhir apa yang diinginkan atau karakteristik sifat dan ekspektasi user terkait dengan produk. Nah, ketika menganalisa persona ini ada suatu cara ya, yang bisa digunakan misalkan dengan empathy map ya, kita berempati ya. Jadi awalnya yaitu kita tentukan dulu karakter demografi ya, demografi dari seseorang misalkan Mr. X gitu ya, atau Mrs. X gitu ya, demografi dari segmen London yang ditarget. Contoh misalkan umurnya berapa, jenis kelamin ya, pekerjaan atau pendapatan per bulan itu data-datanya. Kemudian menurut Osterwalder atau Pigner 2010 itu ada 6 pertanyaan indikator yang bisa diajukan kepada target customer tersebut ya. Nah oke, untuk empathy map ya ini kita bisa menanyakan nanti apakah misalkan ini di tengahnya itu Mr. X gitu, dia itu mendengar dari temannya tentang suatu produk itu apa ya, misalkan tentang kantor pengacara gitu ya, sebuah kantor pengacara. Ini kantor pengacaranya punya klien Mr. X gitu ya, dan Mr. X itu mendengar dari teman-temannya itu ataupun influencer bosnya itu apa gitu tentang ini ya, tentang kantor pengacara tersebut ya. Terus kemudian apa yang dipikirkan gitu ya, apa yang dipikirkan, kemudian dia melihat kantor pengacara tersebut bagaimana gitu ya, nah environmentnya, terus dari inputan bisa dari teman, dari lingkungan ya, ataupun dari iklan-iklan gitu. Terus kemudian terus apa yang dia katakan dan dia lakukan gitu ya. Nah, oke, itu pertanyaan keempat ya. Terus kemudian pengennya dia merasa frustasi apa ya gitu ya. Dia mungkin kalau di kantor pengacara itu dia akan frustasi, sering bolak-balik ya, sering bolak-balik ke kantor itu, harus membuat janji ya, itu kan dia frustasi seperti itu ya. Nah, dia di sana dia kasus tanah gitu ya. Terus harapannya gennya dia menginginkan sebuah konsultasi online gitu ya, katakanlah sudah ada jadwal pertemuan, syarat-syaratnya itu sudah ditampung ya aplikasi atau website gitulah, keinginannya kan seperti itu. Jadi itu 6 indikator pertanyaan menurut Osterwalder ya. Oke,
Terus ini survei ya juga bisa dilakukan atau digunakan untuk unit research ya. Oke. Ya, cara yang klasik yang lama ya, kita harus survei gitu ya. Yang ditanyakan tentu saja berkaitan dengan produk ya yang mereka gunakan, bisa website, bisa aplikasi. Kemudian dari sini user dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan juga opini terhadap produk web tersebut. Nah, ini bisa dibuat pertanyaan, contoh saja ya. Surveinya ini bisa sangat setuju, tidak setuju gitu ya. Nah, ini informasi menanyakan ekonomi yang akurat, setuju atau tidak. Ini ya pertanyaan yang harus dibuat ketika melakukan survei ya. Contoh saja ya gitu ya. Terus kemudian prototype. Nah, ini membuat prototype ya. Sebenarnya prototype ini kan bisa berupa digital maupun digital kertas juga boleh ya. Bisa paper prototyping ya, digital prototype maupun paper prototype. Nah, ini mock up ya, contoh ini buat mock upnya. Sebelum benar-benar diimplementasikan itu coret-coret dulu ya rancangannya gitu ya. Nah, bisa juga langsung ya, prototype ini dibuat bisa beragam dari paper dan hingga langsung ke HTML kalau web ya, misalkan ya membuatnya dari HTML. Ini nanti udah mirip-mirip lah jadi ya. Kalau prototype itu dari HTML. Ini kalau web pakai website ya, untuk web. Oke. Nah, ini contoh yang bisa, misalkan ini prototype wireframe atau mockup YouTube ya. Belum dibuat, ini digambar dulu gitu ya. Software-nya ya banyak ya. Anda bisa menggunakan video, balsamik ya, dan software yang lain ya. Atau pakai apa itu punya desain Photoshop dan lain-lain ya. Nah, ini untuk membuat prototype-nya. Oke, terus sesi interview. Nah ya, interview ini bertujuan agar perilaku dari user dapat dinilai dengan konteks penggunaan produk. Nah, interview ini lamanya karena harus ini ya, bantuan ya, ketemu langsung dengan apa di sini, ketemu langsung dengan user ya, ditanya langsung ya bagaimana pengalaman, perilaku dan user itu ya. Walaupun ada juga kalau usernya jauh bisa ya, remote ya, remote interview ya, pakai teknologi sekarang kan bisa ya, langsung wawancara atau by phone ya, bisa dilakukan. Nah, dan akhirnya seorang peneliti UX ini harus memiliki pengalaman ya. Nah, ini ada berupa pengalaman soft skill ya, komunikasi, ingin tahu, memiliki empati dan kritis. Ya, ini soft skill ya. Soft skill ini yang kadang tidak kita pelajari di bangku kuliah atau di mana ini di sekolah umum ya. Kadang ini kita lebih sering dapat dari pengalaman gitu ya. Terus bidang perilaku manusia ada sosiologi, antropologi, psikologi, dan lebih bagus lagi dia juga pintar desain produk gitu ya. Terus punya kemampuan di bidang riset dan analisis ya, mengolah data ya, membaca data, nanti pakai SPSS, Excel gitu ya, ini juga harus mempunyai itu gitu ya. Ini kemampuan tersebut. Kemudian pemahaman proses desain produk ya, misalkan bisa membuat prototype ya, membuat mockup, pakai diagram flow ya, wireframe ya, bagus lagi dia punya skill apa ya, pemrograman sedikit lah ya, pemrograman juga dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kan untuk merancang saja.
Oke, itu kemampuan yang harus dimiliki seorang peneliti UX ya. Nah, tool-toolnya ketika menerapkan riset, yang paling gampang itu kan pakai Google Form ya. Oke. Nah, ini ada Smart Log ya. Tool yang merekam apa yang bisa dilakukan di sebuah situs ya, serta journey ya, perjalanan user journey itu kan perjalanan user ketika membuka situs atau memakai situs tersebut ya. Google Tool ya, Google Tool nggak ada ya, Google Analytics gitu ya, itu bisa juga dilakukan ya. Berapa nanti website itu dibuka berapa lama, satu halaman berapa lama gitu ya, kenapa dia cuma sebentar buka halaman tersebut itu kan bisa dilakukan ya. Terus ada logback, Vivo ya, use hand ini untuk A/B testing, itu tool yang bisa digunakan ya. Nah, oke, itu penjelasan ya, materi tambahan untuk mata kuliah for visual business ya, pada sesi sub research. Oke, silakan nanti bisa menanyakan di kolom komentar YouTube ya, kalau ada yang mau tanyakan. Oke, sekian, terima kasih gitu ya. Semoga bermanfaat ya.